Ini kami ikuti konferensi pers terkait ketersediaan dan keterjangkauan minyak goreng. Seperti yang saya sampaikan, kita juga ingin menata dari hulu sampai ke hilir, sehingga dengan demikian berkeadilan atau keadilan dan kemudian juga kesulitan seperti ini tidak terjadi lagi dan penerimaan negara akan juga bertambah. Di hulu pemerintah harus dapat dan terus menyejahterakan petani sawit. Di hilir pemerintah harus menjamin bahwa masyarakat dapat mencari dan membeli minyak goreng dengan harga yang wajar, dan di tengah pemerintah juga harus meyakinkan para pengusaha minyak goreng, distributor dan pengecer bahwa mereka dapat bergerak dan mendapatkan laba yang sesuai atas jasa produksi yang mereka lakukan. Dan ini kami pastikan terjadi. Jadi kita tidak ingin juga pengusaha itu atau UMKM itu menjadi tidak mendapat untung dengan kepatutan. Setelah larangan ekspor dicabut, langkah-langkah yang segera dilakukan, ekspor menjadi sangat penting. Namun hal ini dilakukan tetap dengan memastikan petani sawit. Ketika ekspor meningkat, maka semua mata rantai produksi dan distribusi bisa kembali berjalan. Dengan demikian kita berharap nanti harga TPS dari petani juga akan membaik. Hingga hari ini, teman-teman di kementerian dan lembaga telah bekerja keras untuk mewujudkan agar keran ekspor kembali dibuka. Kami telah membuka peluang lebih dari 1 juta ton ekspor yang dilakukan. Dan secara bertahap ini sudah berjalan dengan menggunakan basis kontribusi realisasi domestik pada program Semirah. Saat ini jumlah PI yang terbit sudah mencapai 251 persetujuan dengan CPO yang bisa diekspor mencapai 302.000 ton. Dan ini kami lihat angka ini sudah mulai menaik, tapi tentu juga di sana sini karena masalah angkutan kapal, masalah tujuan dan sebagainya juga penting menjadi perhatian kita. Pemerintah akan terus memantau kinerja ekspor ini, terutama dampaknya terhadap harga TBS di tingkat petani. Langkah-langkah percepatan akan diambil jika nantinya harga TBS di tingkat petani dirasa masih terlalu rendah. Pemerintah terus secara non-stop menggodok kebijakan terkait hal ini. Kita berharap nanti harga TBS itu tidak kurang dari 2.500 dan kita harap juga nanti bisa lebih dari itu. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, selain menjalankan pembukaan keran ekspor, pemerintah juga secara resmi mengubah kebijakan minyak goreng curah yang tadinya berbasis subsidi menjadi berbasis pemenuhan kewajiban pasar domestik atau DMO dan kewajiban harga domestik. Saya ulangi, kewajiban harga domestik. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan minyak goreng domestik pada harga yang terjangkau selepas larangan ekspor ini dicabut. Dengan kebijaksanaan ini, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak panik atau tidak perlu galau atau khawatir pasokan domestik akan berkurang atau harga akan kembali meningkat. Ini kami pastikan tidak terjadi. Dalam tahap peralihan ini, jumlah demo yang ditetapkan pemerintah sejak 1 Juni adalah sebesar 300.000 ton minyak goreng per bulan. Jumlah ini lebih tinggi 50% dibandingkan kebutuhan domestik kita. Hal ini dilakukan untuk membanjiri pasar domestik hingga dapat memudahkan masyarakat dalam mencari minyak goreng curah dengan harga eceran tertinggi Rp14.000 atau mungkin Rp15.000 sekian. Pemerintah juga akan menyalurkan minyak goreng curah dengan harga eceran tertinggi di atas kepada daerah-daerah yang sebelumnya tidak terjangkau oleh program ini dengan baik. Untuk mengkompensasi penambahan biaya angkut, pemerintah akan memberikan kompensasi penambahan angka pengalih ekspor. Melalui mekanisme ini, pemerintah program minyak goreng curah untuk rakyat bisa dijangkau di seluruh wilayah Indonesia, di sepelosok tanah air, karena akan kita berikan pengalihnya itu bertambah sesuai dengan jauh atau ongkos transportasi tadi. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, penyempurnaan dilakukan oleh salah satunya adalah alokasi DMO akan dibagi tidak hanya berdasar kapasitas produksi, tetapi juga kepatuhan terhadap pemenuhannya.
Mereka yang patuh akan lebih cepat untuk bisa melakukan ekspor daripada mereka yang tidak patuh dalam memenuhi DMO. Jadi kalau dia tidak memenuhi DMO-nya, dia juga tidak akan mendapatkan fasilitas ekspornya. Dalam hal kewajiban harga domestik dan DPO, pemerintah bukan hanya menerapkan pada titik produsen CPO dan minyak goreng, tetapi juga sampai pada tingkat distributor. Dan penentuan harga DPO ini akan menjadi dasar pengawasan dan penindakan oleh Satgas di lapangan terdiri dari berbagai unsur, mulai Polri, TNI, Kejaksaan, hingga Pemda terkait. Pemerintah menjamin bahwa pelaksanaan DMO dan DPO yang telah dijalankan merupakan penyempurnaan dari DMO dan DPO yang dilaksanakan sebelumnya, dengan salah satunya merupakan masukan dari hasil review yang telah dilakukan BPK. Jadi BPKP, saya ulangi BPKP, kita minta melakukan review dan dari situ kita baru tadi menghitung harga yang patut, yang pantas untuk diberikan. Pemerintah menghimbau agar para pelaku usaha tidak perlu khawatir selama tidak melanggar ketentuan dan menjamin bahwa para pelaku usaha dapat tetap berjalan dengan aman. Namun pemerintah juga perlu memperingatkan bahwa apabila terdapat pelaku usaha yang dengan sengaja, saya ulangi, dengan sengaja mengambil keuntungan dengan cara-cara tidak benar, maka pemerintah tidak akan segan mengambil tindakan dan hukuman sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku. Selain itu, pemerintah juga memastikan bahwa penerapan kebijakan DMO dan DPO ini akan diterapkan secara konsisten sehingga kondisi dirasa benar-benar stabil. Jadi kita melihat dalam 2-3 minggu ke depan ini, situasi ini secara bertahap akan terus menjadi tambah baik. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang cintai, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh tim secara mendalam, kami sepakat dan menyimpulkan bahwa realisasi distribusi di lapangan merupakan kunci pengendalian harga yang baik. Sebagai contoh, di wilayah Banten dan Jawa Tengah, harga untuk minyak goreng curah sudah mendekati harga eceran tertinggi atau HET. Hal ini terjadi karena distribusi dari produsen ke distributor besar D1, distributor besar 1 atau D1 menuju di distributor 2 atau D2 hingga pengecer telah berjalan lancar. Jadi distributor 1 ke distributor 2 dan ke pengecer itu sudah mulai berjalan lancar. Dan kami juga melihat di distributor 2 ini jangan sampai ada monopoli yang dimiliki oleh satu orang yang dia menahan harganya dan memainkan harganya. Ini akan kami tindak karena peraturannya sudah dilakukan. Dan sekarang kami terus mengejar orang-orang yang melakukan ini. Hal berbeda terjadi di Jakarta, di mana harga relatif lebih tinggi dibandingkan dengan HET. Hal ini terjadi karena rasio barang yang diterima hingga tingkat pengecer menurun drastis. Hal ini mengindikasikan ada barang yang ditimbun dan didistribusikan di luar wilayah target titik distribusi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan ini sekarang kita kejar, tapi tetap kesediaan minyak itu kami dorong ke lapangan. Kasus lainnya yang cukup unik terjadi di Jawa Barat, di mana bila melihat data terkesan tidak terdapat masalah. Di sisi distribusi cukup, namun di harga lapangan masih relatif tinggi. Setelah kami turunkan tim di lapangan, kami menemukan bahwa terdapat indikasi praktek monopoli. Meski barang telah didistribusi sehingga ke pengecer, perusahaan-perusahaan yang distributor 2 dimiliki oleh satu orang saja. Ini saya katakan tadi monopoli. Praktek monopoli ini menyebabkan pasokan dan harga rentan untuk dimanipulasi sehingga realisasi harga di masyarakat masih tinggi. Tapi sekarang ini bertahap sudah mulai kita tindak, sudah mulai kita lihat indikasi terus membaik. Kasus lain kami temukan di Sumatera Utara. Tim yang kami kirim menemukan minyak goreng curah yang keluar dari produsen yang seharusnya disalurkan ke distributor, dibawa kembali ke produsen. Jadi dia berputar kembali. Minyak goreng curah tersebut kemungkinan dikemas dan kemasan premium dan dijual mengikuti harga premium. Hal ini tentunya merugikan konsumen yang membelinya karena di sini ada permainan dan ini pun sudah kami temui dan sudah kami tindak. Di akhir pemerintah berharap agar masyarakat tidak perlu khawatir di tengah masa transisi yang sedang berlangsung ini. Berbagai masalah kecil yang terjadi di lapangan adalah pembelajaran dan akan segera dicarikan perbaikannya demi menjamin ketersediaan minyak dan harga yang wajar bagi masyarakat. Kami juga ke depan ini akan mengaktifkan semua tadi
sistem digitalisasi menjadi satu nanti masuk di Peduli Lindungi. Karena kita melihat Peduli Lindungi yang kita gunakan dulu waktu COVID itu sangat bagus dan sangat lengkap dan bisa cepat untuk menangani tadi masalah distribusi ini. Dengan demikian kita mata rantai itu akan kita lihat bahwa setiap gerakan itu nanti akan bisa terpantau dengan digital. Dan ini saya pikir akan kita lakukan pada semua komoditas-komoditas strategis ke depan, sehingga dengan demikian tidak terjadi lagi manipulasi-manipulasi oleh pihak-pihak yang tidak melihat ini bisa baik atau ingin mendapat keuntungan untuk pihaknya saja. Demikian penjelasan saya, mudah-mudahan ini memberikan ketenangan buat kita semua dan membuat kita mendapatkan harga yang baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.